Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Alhamdulillah timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan pertama di Piala AFF 2024 ini, yaitu melawan Myanmar dengan skor 1-0 di kandang Myanmar friend. Walaupun di babak pertama kita masih kewalahan, namun ini adalah bagian dari strategi Coach Sinteyong. Maka dari itu kita akan membahas dan menganalisa hasil pertandingan Indonesia versus Myanmar yang telah dilaksanakan ini friend. Di mana kita akan melihat dari sudut pandang yang jarang dan tidak disadarkan oleh semua orang friend. Maka dari itu kita akan menganalisa dari sudut pandang yang berbeda dan ini tentunya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan friend. Nah, sebelum kita masuk ke analisanya, terlebih dahulu kita akan melihat statistik pertandingan yang dimana secara penguasaan bola Indonesia mampu unggul dengan persentase 59%, sedangkan Myanmar hanya 41% secara penguasaan bola. Dan tembakan ke gawang itu 19 dan 4 on target. Dari 4 on target tersebut ada 1 gol friend, yaitu dari sang kapten Asnawi. Nah, sedangkan Myanmar itu hanya 13 tendangan dan 3 tembakan yang on target, sedangkan tidak ada gol sama sekali friend. Nah, secara statistik kita memang unggul friend. Namun secara pertandingan ini sangat-sangat tidak sesuai harapan. Dan ini bisa kita katakan sangat buruk apabila kita melihat pertandingan timnas Indonesia di beberapa pertandingan terakhir. Walaupun kita paham pemainnya berbeda dan ini Coach Sinteyong juga menurunkan U22-nya friend, bukan skuad utama timnas Indonesia. Jadi wajar, namun gapnya terlalu jauh. Nah, jangan dihujat terlebih dahulu friend, karena ini adalah kemungkinan besar strategi dari Coach Sinteyong. Nah, jadi begini friend, tentu pelatih sudah melihat bagaimana permainan dari Myanmar dan mereka sudah paham bagaimana kemampuan pemain-pemain Myanmar ini friend. Nah, maka dari itu Coach Sinteyong telah menetapkan strateginya, yang dimana para pemain-pemain kunci ini akan dimasukkan di babak kedua. Dan itu terbukti ampuh friend, karena para pemain Myanmar ini ngegas di awal-awal pertandingan. Nah, kita di awal-awal pertandingan memang bisa dikatakan tidak bermain baik. Namun ini juga bagian dari strategi Coach Sinteyong friend. Artinya timnas Indonesia hanya menargetkan kalau bisa tidak ada kebobolan di babak pertama. Dan mereka terlihat memang tidak begitu serius dalam menyerang. Dan secara pertahanan pun mereka cukup kokoh walaupun ada beberapa kali blunder dan bisa diterobos oleh pemain Myanmar. Namun alhamdulillah juga pemain Myanmar ini tidak terlalu tajam dan tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Nah, alhamdulillah juga kiper kita masih siap dan mentalnya masih sehat-sehat saja friend, walaupun sudah terbentur mistar gawang friend atau tiang gawang ketika menyelamatkan bola dari kebobolan untuk kekalahan timnas Indonesia friend. Alhamdulillah dia masih mau berjuang dan tetap semangat. Nah, maka dari itu kenapa kita bermain buruk di awal pertandingan dan itu membiarkan para pemain Myanmar menguasai pertandingan dan menyerang bertubi-tubi friend. Karena ini supaya para pemain Myanmar kewalahan dan mereka akan kehabisan tenaga di babak pertama friend. Dan itu terbukti bahwasanya ini sangat ampuh diterapkan oleh Coach Sinteyong. Mereka sudah menyerang, bahkan di 30 menit pertama kita sangat sulit menyerang Myanmar. Dan ketika mendapatkan kesempatan untuk counter attack itu terlihat kita tidak begitu serius dalam melakukan counter. Nah, ini terlihat bahwasanya bagian dari strategi Coach Sinteyong friend. Di luar dari permainan atau passing yang banyak tidak akurat dan lain sebagainya, itu memang keterbatasan
kemampuan pemain muda kita friend. Namun ini tentu akan diperbaiki. Seiring berjalannya waktu ini akan terus membaik friend. Kenapa strategi ini diterapkan? Karena Coach Sinteyong sudah paham bahwasanya Myanmar ini tidak mampu bermain 90 menit stabil dengan intensitas tinggi. Terlihat bahwasanya Indonesia dari awal main dengan tempo lambat, semakin mendekati menit 90 semakin cepat intensitas kita bermain. Sedangkan Myanmar sudah kewalahan karena mereka ngegas di awal, sedangkan kita strateginya ngegas di akhir. Dan analisis ini diperkuat dengan masuknya Rafael Strike, masuknya Asnawi Mangku Alam. Dan kenapa Asnawi ini menjadi pemain kunci? Dan itu terbukti bahwasanya ketika masuknya Asnawi, itu ban kapten langsung diserahkan kepada Asnawi. Artinya Asnawi merupakan pemain kunci dari pertandingan ini friend. Dan itu terbukti dia mampu mencetak gol dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai leader di lapangan yang secara bersamaan juga mencetak gol untuk kemenangan timnas Indonesia. Nah, apakah kita harus euforia dengan kemenangan ini? Tentu secara hasil kita boleh bahagia karena bisa mendapatkan 3 poin, yang dimana poin kita sama dengan Vietnam yang juga menang melawan Laos dengan skor 4-1 friend. Namun apabila permainan ini akan terus berlanjut, tentu ini Indonesia dalam keadaan yang terancam friend. Karena apabila kita main seperti ini juga, itu akan sangat kewalahan menghadapi Vietnam, yang dimana mereka menurunkan skuad utamanya friend. Namun secara pribadi saya yakin ini bukan kemampuan maksimal dari para pemain muda timnas Indonesia friend. Karena Coach Sinteyong juga sudah paham dan mengukur kemampuan Myanmar. Artinya mereka ini tidak mau menunjukkan kemampuan fullnya pada pertandingan melawan Myanmar ini. Artinya seperti ini friend. Ketika kita bisa menang hanya dengan menggunakan gigi 3, kenapa harus capek-capek menggunakan gigi 5 untuk menang? Artinya yang kita butuhkan untuk saat ini adalah menang, bukan skor menang dengan 10-0 atau 5-0 atau membantai 3 tanpa balas dan lain sebagainya. Itu bukan kebutuhan, tetapi itu keinginan friend. Kita harus bisa membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Nah, dalam hal ini yang dibutuhkan timnas Indonesia adalah 3 poin. Begitu juga dengan pertandingan kedua 3 poin. Tentu apabila kita bisa menjadi juara grup, maka kemungkinan kita untuk jumpa musuh bebuyutan Malaysia itu lebih besar friend. Karena kemungkinan besar juara grup di grup A Piala AFF ini adalah Thailand friend. Nah, untuk runner up-nya masih menjadi perdebatan apakah Kamboja atau Malaysia friend. Nah, semoga saja Malaysia jadi runner up di sana dan kita menjadi juara grup di grup B friend. Sehingga kita bisa berjumpa di semifinal dan di situ akan terbukti siapa yang lebih baik di antara kedua negara ini yang sangat bersaing secara ketat dari masa lalu hingga sekarang friend. Artinya dalam pertandingan ini kemampuan timnas Indonesia ini saya yakin bukan kemampuan maksimalnya. Namun secara pertandingan keseluruhan ini tidak bermain secara baik. Dan secara hasil alhamdulillah kita masih beruntung bisa memenangkan pertandingan. Namun ini harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya apabila kita tidak mau dibantai oleh Vietnam friend. Gimana kalau pendapat kamu? Silahkan di komen aja. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.